yang besar gitu buat si orang ini, apalagi Gen Z ini gitu kan. Memang investasi itu selalu berbarungan dengan risiko, Mbak. Tidak ada investasi yang bebas risiko 100%. Pasti ada risiko. Semakin tinggi potensi keuntungan yang didapat, pasti potensi risikonya juga semakin besar. Nah, di pasar modal tadi kan sudah ada saham. Kita bilang saham itu bisa dibilang keuntungannya tak terbatas, keuntungannya tinggi, tetapi memiliki risiko yang tinggi juga. Kemudian kalau mau yang sedang nih, yang sedang ada namanya reksadana. Nah, reksadana itu kumpulan produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi, kemudian ditawarkan kepada masyarakat, kemudian dalam bentuk kontrak gitu ya, membeli, kemudian nanti dikelola uangnya oleh manajer investasi. Nah, itu resikonya lebih rendah karena dikelola oleh profesional, dan uang yang digabungkan tadi sudah melalui proses diversifikasi. Dibelikan saham ini karena duitnya banyak, akhirnya bisa dibagi-bagi. Kalau yang saham tadi, kalau duitnya sedikit, ya dia hanya bisa membeli satu produk. Kemudian obligasi. Nah, obligasi ini bisa dibilang investasi dengan resiko paling rendah, dengan tingkat keuntungan terbatas. Contoh misalnya obligasi ini kan surat hutang, Mbak. Surat hutang. Katakanlah yang bisa mengeluarkan surat hutang itu hanya dua. Satu, perusahaan, ya, bukan swasta, BUMN boleh. Yang kedua adalah pemerintah. Nah, pemerintah, kalau Mbak Iraka pernah mendengar yang namanya ORI, obligasi negara retail. Nah, itu adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah menjanjikan kupon sebesar 6-7% setahun. Jadi ketika Mbak Iraka meminjamkan uang kepada negara 1 juta, nanti 3 tahun kemudian nominal 1 juta tadi akan ditambahkan dengan kupon senilai 6-7%. Berarti 1 juta dikalikan 7%, nah itu ketemunya nanti hasil investasinya selama 3 tahun ke depan. Nah, itu resikonya rendah karena yang menjamin negara, yang meminjam negara. Nah, tadi Mbak Iraka tanya, ada nggak yang keuntungannya gede, tapi risikonya kecil? Iya, kayaknya pengennya semua orang begitu ya, Pak ya. Pengennya semua orang gitu. Nah, itu yang kemudian dari bursa itu memunculkan produk yang namanya ETF. ETF itu Exchange Trade Fund. Jadi reksadana yang diperdagangkan seperti saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, reksadana tadi kan kita bisa dibilang tingkatannya nomor 2. Ini apa namanya, di bawahnya saham. Tetapi ketika produk yang tingkat resikonya nomor 2 kemudian diperdagangkan seperti saham, ini potensi keuntungannya juga seperti saham, tetapi relatif lebih aman karena sudah ada diversifikasi di sana. Jadi bisa menjurus ke situ ya, Tribuners. Dan modalnya kecil banget. Modalnya berapa tuh, Pak? ETF itu ada yang Rp8.000, ada yang Rp12.000, ada yang Rp20.000. Wah, ini cocok buat yang namanya kaum mendang-mending nih, Pak. Kan lagi rame ya kaum mendang-mending gitu kan. Ya, sebenarnya itu kalau kita bandingkan dengan konsumsi yang kalian lakukan misalnya dalam membeli makan, membeli kopi, membeli rokok sehari-hari gitu ya, Pak. Sehari-hari gitu, maksudnya sih nggak bisa ngisiin 20.000 atau 8.000 untuk belajar ya, untuk belajar memulai berinvestasi. Wow. Ya, jadi nggak ada alasan nih buat Gen Z, buat mbak-mbak, mas-mas untuk nggak investasi itu udah nggak ada alasan. Mungkin saya dulu kalau ditanya dulu umur berapa ya, dulu terbatas. Iya, akses informasinya gitu ya, Pak ya. Informasi pembukaan rekening 25 juta dari mana gitu. Nah, sekarang 8.000 udah bisa investasi, tinggal kemauan aja. Mau apa enggak? Nah, itu dia. Mau apa enggak ya? Waduh, ini dia niatnya yang harus dipupuk sedari dini nih kayaknya ya. Makanya tadi saya bilang dipaksa. Harus dipaksa. Itu niatnya itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.